Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa belajar kembali pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga niat menuntut ilmu ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baiklah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang tajwid yang ada pada pembahasan tersebut. Hukum bacaan apa yang akan kita bahas, yaitu hukum bacaan mat. Mat itu adalah bacaan yang panjang. Apa saja huruf mat? Huruf mat ada 3, yaitu ada alif, wawu, dan ya. Yang akan kita bahas dari hukum bacaan mat itu ada banyak, ada 13. Yang akan kita bahas hanya beberapa saja. Yang pertama adalah mat liwat, yang kedua ada mat jaiz munfasil, yang ketiga ada mat wajib muttasil, yang keempat ada mat arid sukun. Hanya 4 ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, yang pertama sebelum membahas keempat mat tersebut, kita bahas dasarnya dulu, yaitu mat tabi'i. Jadi sebelum membahas tentang macam-macam hukum mat tabi'i ini harus kita kuasai dulu. Konsep mat tabi'i ini harus kita paham benar. Mat tabi'i atau mat asli. Kapan kalimat tersebut dibaca mat tabi'i atau berhukum mat tabi'i? Yang pertama adalah ketika ada harokat fathah yang dibaca panjang. Berapa panjangnya? 1 alif atau 2 harokat. Contohnya bagaimana? Ada itu pada huruf sin ada tanda panjang. Ya, bacanya bagaimana? Al-insanu. Sa yang dibaca panjang 2 harokat itu berhukum mat tabi'i. Yang kedua, pada huruf mim itu ada harokat memanjang ke atas. Nah, panjangnya 2 harokat sama dengan yang tadi, bacanya a'malahum. Jadi panjangnya 2 harokat. Kalau 1 harokat itu a, kalau 2 harokat berarti ya a, lebih panjang. Yang kedua, dibaca mat tabi'i ketika ada harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Oke, coba lihat pada huruf ba dan huruf ha. Pada huruf ba berharokat fathah dan ha pun seperti itu. Nah, setelah itu ada huruf yang menyertainya, yaitu alif. Ketika ketika harokat fathah bertemu dengan alif, maka kalimat tersebut berhukum mat tabi'i. Akhbaroha itu yang kedua. Pada huruf qaf dan huruf ha yang berharokat fathah, berikutnya ada huruf alif. Bacanya bagaimana? Athqalaha. Jadi huruf qaf dan huruf ha-nya dibaca 2 harokat. Berikutnya, mat tabi'i dibaca ketika ada harokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Coba lihat pada huruf qaf.
Huruf qaf berharokat kasroh. Setelah huruf qaf ada huruf ya sukun. Ketika ada kasroh bertemu dengan ya sukun, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Jadi qafnya itu dibaca panjang 2 harokat. Illa qila, illa qila. Ya. Begitu juga dengan lam alif. Oke, berikutnya contoh yang kedua yaitu huruf lam yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Itu juga dibaca panjang 2 harokat. Al-awwalina, al-awwalina. Li-nya dibaca panjang 2 harokat. Wa qalilun, wa qalilun. Huruf lam kasrohnya yang bertemu dengan ya sukun itu dibaca panjang 2 harokat karena hukumnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Yang berikutnya dibaca mad tabi'i ketika harokat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Contohnya bagaimana? Wahurun. Ha yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun itu panjangnya 2 harokat, berhukum mad tabi'i. Wahurun itu dibaca panjang 2 harokat. Bagaimana kalau dibaca 1 harokat? Wahurun, wahurun. Maka itu bacaan yang salah karena panjangnya adalah 2 harokat atau 1 alif. Yang berikutnya yatufu. Huruf ta berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Yatufu panjangnya 2 harokat. Yashtahuna, yashtahuna. Hu-nya dibaca panjang 2 harokat. Jadi konsep mad tabi'i atau mad asli ini kita harus paham benar sebelum membahas huruf bacaan-bacaan mad yang lain. Panjangnya 2 harokat, 1 alif. Baik, ini anak-anak dipahami benar, kalian harus tahu benar, harus paham benar. Jadi sebelum membahas mat-mat yang lain. Berikutnya kita bahas mat iwad. Kapan sebuah kalimat itu dibaca mat iwad? Yaitu ketika ada fathah tanwin yang berada di akhir ayat. Ketika ada fathah tanwin yang berada di akhir ayat atau akhir kalimat atau dibaca karena berhenti. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Contoh mad iwad. Coba lihat kalimat terakhir. La yasma'una fiha lawwa wa la ta'thima. Kalimat terakhir ya, itu ada kata ta'thiman. Mimnya berharokat fathah tanwin diikuti dengan alif. Mimnya berharokat fathah tanwin diikuti dengan alif. Yang seperti itu maka dibaca panjang 2 harokat. Wala ta'thima. Dibaca panjang, tidak boleh dibaca wala ta'thima karena itu panjangnya 1 harokat. Contoh yang kedua. Kata terakhir mumbatha, mumbathan. Huruf sa berharokat fathah tanwin diikuti dengan alif. Contoh yang seperti itu harus dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Bagaimana membacanya? Fakanat haba'am mumbatha, mumbatha. Dibaca panjang 2 harokat. Yang berikutnya hafal salaman. Dibaca panjang 2 harokat.
salama, illa qilan salaman salama, salaman salama. Baca 2 harokat. Itu tadi mat iwad. Berikutnya akan kita bahas tentang mat wajib muttasil. Kapan sebuah kalimat dibaca mat wajib muttasil? Yaitu ketika ada mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya ada 6 harokat atau 3 alif. Perhatikan contoh di bawah ini. Ada kata al-do'a, ada sya'a, bina'a, sufaha'u, al-do'at, as-sama'i. Perhatikan lafal itu, al-do'a. Nah, al-do' itu kan panjang, matabi'i. Setelah itu ada huruf hamzah, maka harus di panjang 3 alif atau 6 harokat. Lo-nya dibaca panjang. Al-do'a, shin, sya'a. Shin yang berharokat fathah diikuti dengan alif itu kan berhukum mat tabi'i. Karena setelah itu ada huruf hamzah, maka hukumnya bukan mat tabi'i lagi, tapi mat wajib muttasil. Bacanya bagaimana? Sya'a, sya'a. Begitu dengan contoh-contoh berikutnya. Nah, panjang bertemu dengan hamzah. Bina'a, as-sufaha'u, ha panjang bertemu dengan hamzah. As-sufaha'u. Do-nya juga al-do'at ya. Juga dengan yang terakhir as-sama'i ya. Mim yang panjang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka hukumnya adalah mat wajib muttasil. Bagaimana ketika dalam sebuah ayat? Coba perhatikan ya. Situ ada ulaika. Lam yang berharokat panjang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalimatnya apa? Ulaika. Maka harus dibaca panjang. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Contoh yang berikutnya, sawaun. Kata sawaun itu hukumnya adalah mat wajib muttasil, karena sawaun itu satu kata. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Dua dibaca panjang 6 harokat. Itu contoh mat wajib muttasil. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mad jaiz munfasil. Kapan sebuah kalimat dibaca mat jaiz munfasil? Yaitu ketika ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau kata. Berapa panjangnya? Panjangnya 4-6 harokat atau 2-3 alif. Nah, perhatikan. Inna a'tainaka. Pada huruf nah yang pertama yaitu inna kan dibaca panjang 2 harokat. Tapi ketika bertemu dengan kata berikutnya a'taina,
hamzahnya, hamzah itu hamzah yang kedua punyanya lafal a'tainaka. Jadi ada dua kata, yaitu kata inna dan a'tainaka. Maka kalimat tersebut dibaca mad jaiz munfasil. Bagaimana membacanya? Inna a'tainaka. Berikutnya sama. Situ ada kata wama dan adraka. Wama dan adraka. Ketika ma panjang bertemu dengan hamzah, hamzahnya adraka, maka ma-nya dibaca panjang 4-6 harokat. Wama adraka. Begitu juga dengan contoh berikutnya. Lam alif, wala, dan antum. Lafal wala dan yang kedua lafal antum. Bacanya panjang. Wala antum. Wala antum. Contoh berikutnya sama dengan yang tadi. Inna anzalnahu. Ada dua kalimat, yaitu inna dan anzalna. Berikutnya yaitu ini contoh dalam ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Di situ coba perhatikan yang berwarna merah ya. Ada kalimat bima. Yang pertama, yang kedua ada kata atau kalimat unzila. Ketika digabung maka harus dibaca panjang. Bima unzila. Nah, coba perhatikan contoh yang berikutnya ini. Ada kalimat yang dilingkari warna biru dan dilingkari warna merah. Yang berwarna biru itu, yang berwarna biru tersebut adalah contoh dari mad jaiz munfasil, sedangkan yang berwarna merah, lingkaran yang berwarna merah adalah contoh mad wajib muttasil. Kenapa? Nah, coba perhatikan. Yang berlingkaran biru, inna dan anzalna, dua kata, ya, dua kalimat, yaitu kalimat inna dan anzalna. Maka ketika dibaca bersama sambung, dibaca inna anzalnahu. Yang kedua wama adraka, karena ada dua kata, yaitu kata wama, ma, dan adraka. Yang berwarna merah coba, yaitu kata al-malaikatu. Al-malaikatu, hamzahnya itu jadi satu kata dengan malaika, tidak bisa dipisah. Biasanya kalau mad wajib muttasil, hamzahnya ada di tengah kata. Jadi dua contoh itu, baik yang berwarna merah atau berwarna biru, sama-sama dibaca panjang. Wama adraka dan al-malaikatu. Terakhir pembahasan tentang mad arid lis sukun. Kapan mad arid lis sukun? Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf di akhir ayat atau karena waqaf atau karena berhenti. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 6 harokat atau 3 alif. Oke, lihat contohnya. Oke, perhatikan surat Al-Fil berikut. Pada ayat 1, coba perhatikan. Kita lihat ayat 1 kalimat yang terakhir, Al-Fil, ya. Di situ ada fa yang berharokat kasroh. Fa yang berharokat kasroh tadi atau kasroh yang bertemu dengan ya sukun, hukumnya adalah mad tabi'i. Tapi karena ini di akhir ayat,
maka hukumnya bukan mad tabi'i, tapi mad arid lisukun. Bacanya panjang. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Ya, panjang. Begitu juga dengan ayat yang kedua, fi tablil. Lam kasroh yang bertemu dengan ya sukun, ya, itu kalau tidak berhenti maka hukumnya mad tabi'i. Karena ini berhenti, maka hukumnya adalah mad arid lis sukun. Fi tablil. Coba perhatikan sekarang ayat yang kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kata ma'kul harus dibaca panjang, 6 harokat, karena hukumnya adalah mad arid lisukun. Ku, ya, wawu sukun sebelumnya ada harokat dumah. Ya, jadi huruf mad tadi kan ada 3, yaitu ada alif, ada wawu, ada ya yang berharokat sukun. Nah, wawu sukunnya sebelumnya berharokat dumah, makul. Nah, karena ini wakof, maka dibaca panjang 6 harokat. Faja'alahum ka'asfim makul. Oke. Berikutnya pada surat Anas, ya. Bi rabbin nas. Nas. Ayat pertama ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Panjang 6 harokat. Ya. Fathah yang diikuti dengan alif yang dibaca berhenti itu hukumnya adalah mad arid lisukun. Berikutnya malikin nas. Ya, nasnya ya panjang. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Oke. Perhatikan tadi ya pada kata annas ya, dalam semua ayat terakhir karena berhenti dibaca panjang karena hukumnya adalah mad arid lisukun. Baiklah, anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan kita. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.